Saya baru selesai acara mengisi materi di workshop nasional dan akan memulai lagi Sekolah Politik Jalanan Latifah SPJL edisi Jalan-Jalan. Jadi ini akan jalan bersama 2 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang cantik. Jalannya itu maju mundur cantik, maju mundur cantik. Yes. Bersama saya sebelah sini ada Kakak Rahmatika Dewi, terkenal dengan Kakak Cicu, bukan? Betul. Kakak Rahmatika Dewi ini juga adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Makassar. Siap. Super sekali loh. Kalau dibuka maskernya lo cantik. Nah, terus di sini ada Kakak Sarwendi, panggilannya Kakak Wendy. Kakak Wendy di DPW bukan? DPD. Di DPD. Sekretaris. DPD sekretaris? Tanah Toraja. Tanah Toraja, mohon maaf lupa, tapi nanti ditulis kok di bawahnya. Kakak Wendy ini juga cantik. Kita ini adalah anak-anak muda Partai Nasdem gitu ya, mumpung saya ketua DPP-nya, jadi ya saya ngomongnya kayak gini aja. Kita sambil jalan, Kak. Ada beberapa pertanyaan yang aku akan tanyakan dan ini berasal dari pertanyaan orang-orang yang nanya ke Instagram official Nasdem. Siap. Nah, ini saya ambil dulu nyontek pertanyaan. Iya, lupa. Terlalu semangat masuk begini. Selanjutnya kita akan tunggu pertanyaannya saya kasihkan di depan. Iya. Wah, nggak ketinggalan loh. Harus ada Sulawesi Selatannya. Penting. Ketua DPW-nya pasti bangga. Halo. 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 Ketemu lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Dari jalanan, jawabnya di jalanan juga. Oke. Oke, kakak-kakak hebat. Saya sudah duduk manis dengan yang manis-manis karena kalau bersama yang manis-manis kita pun akan menjadi manis. Itulah kenapa saya datang ke Makassar. Di sini makanannya enak, orangnya manis-manis, terutama Nasdemnya yang manis-manis. Pertanyaan pertama, Kakak Cicu, ini pertanyaannya dari @Rizky Hoirudin. Salah ding, sorry. Pertanyaannya dari Ananda Gema. Beginilah host juga ya, gitu kan. Bagaimana cara mengambil simpati masyarakat yang hari ini apatis dan anti terhadap politik, Kak? Oke, ini dipegangin? Boleh dipegang. Oh, oke, kirain. Saya pegangin juga boleh. Nanti saya jadi stand ya begini. Oke, terima kasih ya Kakak Latifah. Ini pertanyaan yang sebenarnya cukup sering ditanyakan gitu ya, baik itu di sosial media. Karena banyak sekali, terutama anak muda yang tidak ingin tahu dan tidak ingin bergabung dengan partai politik. Sebenarnya cara paling efektif yang bisa kita lakukan untuk menarik simpati ataupun supaya kaum milenial ini mau ikut bergabung di politik adalah memberikan contoh yang baik. Kalau saya sih yang paling pertama itu, memberikan contoh yang baik bahwa sebenarnya politik itu tidak sekelam yang mereka pikir, tidak sejahat yang mereka pikir. Dengan memberikan contoh bahwa anak-anak muda seperti kita ini sebenarnya bisa juga menjadi penentu kebijakan di daerah yang kita wakili gitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, partai-partai politik emang harus lebih banyak ya turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan sebenarnya pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi di politik itu seperti apa. Bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir di negara kita, baik itu di kabupaten, di provinsi maupun di negara Indonesia, itu semuanya dilahirkan oleh keputusan politik. Sehingga sangat penting untuk kita mau ikut serta dalam proses politik yang ada di negara kita. Itu sangat penting guys, sangat penting. Kak, boleh nggak share satu pengalamannya yang kakak rasa, aku insya Allah berbuat baik nih buat masyarakat. Sehingga orang itu jadi punya simpati sama kegiatan kakak dan juga Nasdem. Pengalamannya selama ini. Pengalaman selama ini ya, jadi mungkin satu cerita gitu, iya, berkesan. Jadi sebenarnya yang paling pertama sebenarnya kalau kita Nasdem di Sulsel itu, dan itu turunannya di kabupaten, kota, dan provinsi ya, kita punya kegiatan yaitu Nasdem Peduli, di mana itu gerakan itu tidak diperintahkan oleh ketua DPW, tetapi beliau mencontohkan bahwa kita harus saling berbagi, bukan hanya di saat-saat menjelang pesta-pesta demokrasi saja, tetapi di saat-saat masyarakat lagi kesulitan ataupun memang ada bencana
bencana yang melanda di suatu daerah, kita harus jadi yang paling pertama untuk turun membantu masyarakat, sehingga masyarakat itu akan tahu bahwa kehadiran partai politik itu bukan hanya berada di momentum-momentum politik saja. Iya. Jadi kita ada kegiatan Jumat Berkah, setiap hari Jumat bagi-bagi bantuan untuk warga-warga yang membutuhkan, apalagi selama pandemi ini. Kemudian khusus untuk di Makassar kami punya 14 mobil ambulans yang dioperasikan. 14 Kak, 14, 4 apa 14? 14, wow. 14 mobil ambulans. 14 guys, 14. Ya, jadi sebenarnya tuh jatuhnya di tiap kecamatan ada satu. Mm-mm. Dan itu gratis untuk seluruh warga Kota Makassar. Jadi kan kalau orang, mohon maaf nih, mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Amin. Kalau ada yang meninggal kan kadang-kadang suka dimintain tuh biaya ambulans Iya, gitu kan. heeh. Nah, kalau Nasdem memberikan bantuan secara gratis selama berada di Kota Makassar. Oh, cara dapetinnya gimana? Ngontak siapa tuh Ada Kak? kontak person yang kita sudah bagi di Instagram Partai Nasdem Makassar. Nanti Dicek aja saya di situ. akan sertakan link Partai Nasdem Makassar Instagramnya supaya teman-teman hebat bisa akses buat kebutuhan keluarganya di Kota Makassar. Betul. Nah, saya akan geser ke yang manis sebelah sini. Permisi ya, ini digeser ke sini. Geser ya. Ini pertanyaannya dari kakak Rizky Hoirudin. Nah, kali ini benar. Rizky Hoirudin. Nanyanya gini, kalau umur 20 gini, rupanya dia umurnya 20 Kak. Gitu kan ya. Masih kepala dua, kita udah enggak Kak. Oh iya. Kalau umur 20 gini udah bisa masuk kader partai atau gimana? Kalau bisa caranya gimana Kak? Oke, baiklah, kalau Partai Nasdem ya, partai yang benar-benar terbuka untuk semua kalangan, terlebih kalangan-kalangan dari generasi Z juga sangat-sangat diterima di Nasdem. Untuk mendaftar sendiri untuk umur 20 sudah bisa ya, karena sudah memiliki KTP. Jadi untuk mendaftarnya sendiri itu bisa langsung berkunjung main-main, misalnya ke kantor-kantor Nasdem terdekat, atau bisa juga secara online. Online-nya itu bisa lewat website DPD atau DPW atau bisa DPP, dan itu ada di bawah sini ya. Akan ada di Ada bawah sini link digital.nasdem.id akan saya sertakan juga. Oke, iya. Kemudian kalau keterlibatan milenial Nasdem itu ada, dan seperti yang tadi Kakak Cicu bilang tentang Nasdem Peduli, itu memang dimonopoli ya kegiatan-kegiatan itu oleh milenial Nasdem. Wah, Iya. luar biasa. Iya. Lebih banyak bergerak malah Lebih banyak milenial bergerak di ya. lapangan malah milenial, bahkan yang lebih tampil pada kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan Nasdem sendiri itu rata-rata milenialnya. Jadi di Kabupaten Kakak itu di Tanah Toraja banyak sekali juga ya milenial dan generasi Z yang justru malah aktif di Partai Nasdem. Iya, siap, dan mereka tuh siap turun ke lapangan, bersosialisasi tentang kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh Nasdem. Nah Kak, kalau itu kan tadi 20 tahun. Kalau 17 tahun udah boleh belum Kak masuk ke partai? Udah boleh dong. Boleh kan? Kalau misalnya masih 10 tahun? Kalau 10 tahun ya udah lihat-lihat, pelajarin lagunya dulu aja. Soalnya lagunya banyak yang suka. Oh iya, iya benar banget. Kalau buka TikTok terus dengar lagu Nasdem Marsnya itu ya, rupanya tuh orang tuh langsung stop gitu kan. Apa nih soal Nasdem? Jadi itu bisa ternyata menjadi sesuatu yang sangat populer di yang modern sekarang ini. Nah Kak, boleh nggak cerita pengalamannya selama bertemu sama konstituen muda nih yang membuat Kakak merasa wah saya bersyukur ada di Partai Nasdem. Iya, pengalaman yang paling saya ingat itu paling pertama ya, setiap kali datang pasti yang paling bersuara tuh milenial tuh pasti lagunya. Lagu Nasdem pasti langsung, kalau saya lewat Nasdem gitu. Wow. Jadi semangat lagunya itu memang bergelora dan memang masuk banget di kalangan anak yang muda. Yang mau ngapalin lagu Nasdem nanti saya taruh juga linknya di bawah. Terus banyak kegiatan-kegiatan juga yang kita lakukan di lapangan ya, yang tentu melibatkan teman-teman, baik itu kita nggak melihat bahwa dia akademisi atau dia gamers atau dia olahragawan. Kita melibatkan semua kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda ini lewat kegiatan-kegiatan yang positif itu. Iya, jadi setiap kali saya hadir di konstituen pasti mereka gini, Kak, bikin lagi kegiatan yang Wah. ya gitu, seperti itu. Oke banget. Iya. Dia pernah bikin lomba apa?
Mobile Legend pernah, Mobile Legend. pernah. Wow, hebat ya Lomba Nasdem. permainan rakyat pernah saya melibatkan dari anak kecil sampai orang tuanya saya libatkan Wah. supaya mereka juga kenal bahwa Partai Nasdem terbuka untuk semua Partai kalangan. Nasdem terbuka untuk semua kalangan. Pertanyaan terakhir, saya akan menanyakan pendapat dua anggota Dewan ini soal pertanyaan dari A_Iman Wahyudi. Bacain pertanyaannya pakai boleh nggak sih jadian sama senior? Misal saya anggota baru terus jadian sama senior. Boleh nggak Kak di Makassar Kak? Boleh banget. Yang paling pertama, selama seniornya mau, itu kan penting ya. Kalau kita aja yang mau, terus dia nggak mau, itu namanya apa? Cinta bertepuk sebelah tangan ya. Sakit loh, Bu. Kita harus menghindari rasa sakit orangnya. Jadi kita kasih tahu dulu di awal. Betul. Kalau Itu- seniornya mau. jadi harus sama-sama mau dulu. Jadi dan yang kedua adalah sebenarnya lebih enak pacaran sama senior ya, karena pastinya lebih pengertian, lebih ngemong dibandingin yang seumur atau yang di bawah kita. Saya setuju sih kalau. Tapi kalau kita sebagai perempuan, kalau laki gimana? Kalau buat yang laki? Kalau saya tidak begitu setuju ya kalau umpamanya yang perempuan lebih tua dibandingin yang cowok ya, karena takut dikira kakaknya atau tantenya gitu kan, gak enak ya pas jalan gitu. Iya, siapa lo? Oh, enggak, ini pacar gue. Oh, gue pikir sama tante lo. Waduh, gak enak. itu langsung terkejut itu rasa semuanya. Nah, kalau menurut Kakak Wendy gimana? Di Tanah Toraja, boleh nggak jadi anggota baru terus jadian sama senior, Kak? Nggak ada aturan partai kan. Bebas ya, selama itu masih bebas sih. Kalau saya sih selama nggak melanggar aturan, it's okay lah. It's okay lah ya. Boleh lah. Tidak diatur di Perda ataupun di undang-undang. Iya benar, apalagi itu. Please, jangan. Kita kan berharap semua kader kita happy dan bahagia ya. By the way, teman-teman semua, bagi yang belum tahu, Partai Nasdem itu dengan keanggotaannya yang jutaan orang, itu 60%-nya adalah anak-anak muda, terdiri dari milenial dan generasi Z. Jadi bagi kamu yang jomblo, terus mau masuk Nasdem, iya Kak, saya mau cari pacar di Nasdem, ya enggak apa-apa. Saya dukung saja, langsung masuk ke digital.nasdem.id. Nah, saya rasa itu dulu untuk SPJL episode spesial jalan-jalan saya dari Makassar bersama dua orang hebat di kanan kiri saya. Sebelah kiri saya ada Kakak Cicu, sebelah kanan saya ada Kakak Wendy. Mengucapkan sampai berjumpa di SPJL berikutnya. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kalau suka jangan lupa di like dan subscribe. Kalau bermanfaat, share ke teman-teman kamu yang biar mereka tahu bahwa anak muda bisa melakukan banyak hal buat politik Indonesia. Sampai jumpa.